Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan mendatang. Semoga bisa bermanfaat ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi secara mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Virgo, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi energi untuk tahun 2025. Jadi untuk 1 tahun ke depan. Kita langsung lihat ya, ada energi-energi apa yang mungkin memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Saya akan buka dulu semua kartunya, nanti kita baca sama-sama, oke? Virgo please. 2025 for Virgo please. 2025 for Virgo please. Thank you. Oh, yes. Virgo please. 2025 for Virgo please. Thank you. Whoop. Dua-duanya major arcana. Wow. Big deals. Virgo please. 2025 for Virgo please. Okay. 2025 for Virgo please. Thank you. Virgo. Wow. Okay. Virgo please. 2025 for Virgo please. Thank you. Oke, 3 kartu yang pertama ini adalah tema energi kamu di 2025 serta kesehatan kamu secara fisik, mental, atau pikiran. Secara fisik, mental, atau emosional. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah cow, sapi, dengan kata kunci nourishment, perawatan, nourishment, pemberian gizi. Oke. Kartu tarot yang menemani adalah Judgment dan The Sun. Ini major arcana nomor 20, ini nomor 19. Jadi balik arah kan, dari 20 ke 19. Anyway, secara keuangan, energi kamu adalah Queen of Cups, Ten of Cups, dan The Hermit, energi kamu sendiri nih. Sedangkan secara energi, secara hubungan antara kamu dengan orang lain, tidak terbatas asmara, Eight of Swords, Knight of Wands, dan Ace of Swords. Oke? Kita mulai dengan 3 kartu yang di sini dulu ya, mengenai tema besar dan kesehatan kamu. Tema besar kamu nih yang paling kuat yang saya rasakan, yang saya dengar tuh adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi, kayak perbaikan, pembenaran, menjadikannya sehat lagi gitu loh. Karena nourishment ya kan, memberikan gizi lagi, memberikan perawatan. Hal-hal yang sudah rusak kalau kita rawat lagi, kalau kita kasih gizi lagi, akhirnya jadi sehat lagi gitu kan. Kemudian di sini yang tadi saya bilang, Judgment adalah major arcana nomor 20, The Sun adalah nomor 19. Jadi ada balik ke belakang lagi kan, balik ke nomor kecil lagi dari 20 ke 19. Jadi yang saya rasakan ada banyak rekonsiliasi, perbaikan. Atau mungkin kalau misalnya dalam konteks hubungan antara kamu dengan orang lain, yang tadinya kalian berantem jadi baikan,
yang tadinya kalian musuh atau mungkin ada jarak di antara kalian jadi happy lagi bersama-sama, harmonis lagi bersama-sama gitu loh. Jadi rekonsiliasi yang paling kuat yang saya rasakan. Jadi mungkin di 2025 kamu akan menemukan momen-momen, situasi-situasi di mana hal-hal yang lama yang kamu pikir udah nggak bisa dipakai, udah nggak relevan lagi sama kehidupan kamu, udah nggak baik lagi untuk jiwa kamu, ternyata masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih ada semacam rekonsiliasi, perbaikan, itu tema besarnya. Nggak harus dalam konteks hubungan, kamu balik lagi sama mantan kamu, nggak harus seperti itu. Tapi semua hal yang kamu pikir tadinya, udahlah itu masa lalu gue, ternyata ada yang baik dari masa lalu tersebut yang bisa kamu kembangkan dan kamu manfaatkan untuk masa depan kamu gitu loh. Jadi apa contohnya ya? Mungkin kalau contoh kecilnya baju aja deh. Kamu punya baju yang memang dulu kamu suka tapi kemudian udah nggak trendy lagi, atau mungkin warnanya sudah lapuk misalnya, atau mungkin udah ada bekas noda yang nggak bisa dibersihkan. Ternyata kamu akan menemukan sesuatu pembersih noda yang bisa membersihkan noda di pakaian kamu itu tanpa harus membuyarkan warna lainnya gitu loh. Jadi noda di satu titik itu bisa hilang tanpa harus merusak bahan di sekitarnya. Jadi akhirnya kamu bisa pakai baju itu lagi. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada banyak rekonsiliasi yang saya rasakan antara kamu dengan sesuatu atau seseorang. Kalau secara kesehatan, dengan adanya judgment di sini mungkin kamu secara pikiran akan merasa bimbang terus. Banyak bimbangnya, banyak menimbang-nimbangnya, banyak memikirkan pro dan kontranya gitu loh. Karena wajar sekali kalau misalnya kita ingin balik ke keadaan masa lalu yang ternyata masih oke untuk dibawa ke masa depan, pastinya kita berpikir ulang kan. Jadi kayak overthinking, berpikir lagi, bener gak nih bisa dibawa ke masa depan? Harus gue tes dulu kali ya, diuji dulu nih kelayakannya gitu loh. Walaupun gue udah kasih gizi, udah gue rawat, tapi bener gak bisa gue bawa ke masa depan? Jadi yang saya rasakan secara pikiran, secara mental, kamu mungkin overthinking. Kamu mungkin menimbang-nimbang, yang paling kuat adalah menimbang-nimbang. Jadi kayak Libra, Virgo kan sebelum Libra ya. Jadi kamu mendekati Libra, dengan energi mendekati Libra, sebelahan sama Libra, energi menimbang-nimbang kamu akan kuat di 2025. Ambil gak ya? Pakai lagi gak ya? Pacaran lagi gak ya? Contohnya tuh kayak gitu. Oke? Selain itu, dengan kartu di sini adalah The Sun, yang saya rasakan kalau memang kamu menjalankan energi sapi ini, memberikan perawatan, memberikan gizi dan lain sebagainya yang baik-baik gitu ya. Terus kemudian kamu rekonsiliasi, kamu menyatu lagi dengan keadaan di masa lalu, sesuatu dari masa lalu atau seseorang dari masa lalu, dengan adanya The Sun di sini, kayaknya bagus, kayaknya positif. Jadi bisa dibilang nih mungkin nggak semua yang dari masa lalu tuh jelek. Pasti ada 1-2 hal dari masa lalu yang ternyata masih layak pakai, ternyata masih bisa diajak ke masa depan. Dan dengan The Sun di sini, ini kan energi kebahagiaan ya, energi kepuasan, kebanggaan juga. Wow, lihat nih, ini baju tahun 1990 loh, tapi gue bisa pakai di tahun 2025. Kayak gitu, itu kayak kebanggaan. Masih oke kan bajunya, walaupun udah 35 tahun yang lalu contohnya. Jadi dengan The Sun di sini, kalau memang banyak rekonsiliasi yang terjadi, yang memang sudah layak uji ya, sudah diuji kelayakannya, ternyata akan banyak membawa kebahagiaan juga buat kamu. Dan saya mau kasih lihat nih,
Kartu di belakang tumpukan adalah Ten of Cups, which is kamu juga mendapatkan Ten of Cups di sini. Jadi 2 kali Ten of Cups. Ini kan energi yang puas sekali kan secara emosi. Bahagia banget gitu loh. Jadi balik lagi, 2025 akan ada banyak rekonsiliasi untuk kamu yang justru membawa kebahagiaan dan kepuasan dan kebanggaan. Oke? So, anyway. Sekarang kita masuk ke energi keuangan kamu ya. Queen of Cups, Ten of Cups, dan The Hermit. Kalau keuangan, secara keuangan yang saya rasakan nih, kamu mungkin akan menemukan banyak momen, banyak situasi di mana kamu memberikan dukungan secara emosi kepada orang-orang di sekitar kamu. Ini energi kamu, Queen of Cups, terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu banyak memberikan dukungan secara emosi, secara perasaan. Kamu banyak menyayangi orang-orang di sekitar kamu, terutama yang ada hubungannya dengan keuangan, pekerjaan, dan karir kamu. Dan kamu mendapatkan kebahagiaan dari situ. Bisa membantu seseorang dalam hal emosi mereka, dalam hal mereka mengekspresikan emosi mereka, kamu menjadi tempat curhatan mereka misalnya, justru itu memberikan kebahagiaan untuk kamu. Tapi ada uang di balik itu. Ada uang yang tersembunyi di balik itu. Kamu mungkin tidak langsung melihatnya. Kamu mungkin merasa, udahlah, gue ikhlas kok ngebantuin bos gue menghadapi masalah pribadinya. Tapi ada uang di balik itu. Karena The Hermit adalah energi yang tersembunyi kan. Ini adalah energi kita menyembunyikan diri kita. Kita mengisolasi diri kita. Jadi yang saya rasakan adalah energi tersembunyi. Ada uang di balik itu. Jadi setiap kali kamu habis membantu seseorang secara emosi menjadi tempat curhat mereka, yes, kamu mendapatkan kebahagiaannya karena kamu ikhlas, tapi juga ada uang di balik itu. Mungkin bos kamu akhirnya memberikan kamu bonus yang lebih besar daripada orang lain, daripada rekan kerja kamu yang lain. Atau mungkin bos kamu menyelipkan hadiah untuk kamu di akhir tahun. Karena selama ini kamu selalu menjadi tempat curahan hatinya. Gitu loh. Jadi ada energi di sini, uangnya tersembunyi. Tapi selalu ada balasannya yang berupa materi. Jadi selain kamu dapat gaji sesuai sama pekerjaan kamu, setiap bulan dapat gaji tetapnya, ada juga lebihan-lebihannya, sabetan-sabetannya yang kamu gak mengharapkan, tapi ada aja gitu loh yang saya rasakan. Karena memang dengan Queen of Cups dan Ten of Cups di sini, orang-orang di sekitar kamu akan merasa berterima kasih sekali. Karena kamu selalu ada untuk mereka, terutama dalam hal emosi. Jadi kayak mereka bisa mengandalkan keberadaan kamu untuk membantu mereka misalnya. Dalam hal masalah emosinya mereka, emotional problemnya mereka. Selain daripada itu, yang saya rasakan adalah untuk keuangan, kamu mungkin bisa jadi mengurus banyak klien. Jadi yang biasanya kamu kalau kerja nggak berhubungan sama klien, nggak berhubungan sama orang di luar perusahaan, di 2025 ada kemungkinan kamu berubah posisi. Kamu jadi banyak ketemu klien, kamu jadi banyak ketemu orang yang membutuhkan produk atau jasa yang kamu jual. Karena energi kamu Queen of Cups, ini energinya keterbukaan sekali. Sangat terbuka gitu loh. Jadi itu yang saya rasakan. Oke? Anyway, keuangan beres. Sekarang kita masuk ke energi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Eight of Swords, Knight of Wands, dan Ace of Swords. Oke. Hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, yang saya rasakan kamu akan banyak menemukan momen atau situasi di mana kamu melihat seseorang apa adanya. Menilai seseorang apa adanya. Jadi kayak kayak selama ini mungkin kamu tertutup dengan rasa sayang kamu kepada seseorang, tertutup dengan ikatan darah antara kamu dengan seseorang, misalnya kakak kamu atau adik kamu. Tapi di 2025 kayak ada
kejadian-kejadian atau event-event, momen-momen di mana akhirnya orang tersebut akan terbuka, terutama keburukannya di depan mata kamu. Jadi kayak yang saya rasa nih, hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu akan belak-belakan, akan pokoknya kamu nggak ada alasan lagi untuk menjadi pilih kasih misalnya. Kamu pilih kasih kepada seseorang, tapi ternyata orang itu yang kamu lebih sayang daripada yang lainnya, ternyata orang itu belangsak gitu loh. Enggak, itu akan kebuka semuanya. Karena Ace of Swords di sini. Ini adalah energi kebenaran kan. Kebenaran mengenai orang ini, Knight of Wands, terlepas dia cewek atau cowok. Ini orang lain nih. Dan sebelumnya kamu selalu merasa Eight of Swords. Mungkin kayak feeling kamu, intuisi kamu mengatakan dia ABC yang negatif. Yang negatif-negatif tuh. Pokoknya kayaknya dia begitu. Tapi selama ini mungkin kamu karena sayang, karena kamu punya ikatan darah, karena kamu udah bersahabat lama, kamu gak percaya sama intuisi kamu. Makanya kamu merasa Eight of Swords, merasa terbebani dengan perasaan-perasaan yang melihat dia sebagai seseorang yang negatif. Tapi dengan Ace of Swords, intinya hubungan kamu dengan dia akan dipengaruhi oleh kebenaran yang akhirnya terbuka. Yang akhirnya terbuka menunjukkan bahwa ternyata bener intuisi gue selama ini gitu loh. Jadi ini gak harus dalam konteks asmara, ini bisa dalam hubungan tipe apa aja kan. Tapi yang pasti pesan intinya, kamu akan menerima banyak kebenaran mengenai seseorang, mengenai orang-orang di sekitar kamu. Gak cuma satu orang, ini gak cuma satu orang, ini banyak orang. Beberapa orang lah dalam 2025 yang akan kamu lihat watak aslinya, kepribadian aslinya. Yang selama ini mungkin memang sudah kamu rasakan seperti itu, hanya saja kamu tidak mau percaya. Tapi akhirnya akan ada kebenaran yang udah gak bisa disangkal lagi, gitu loh. Jadi bisa dibilang nih 2025 akan membuka mata kamu. Kamu tidak lagi ditutupi oleh ilusi mengenai hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Banyak keterbukaan di sini. Queen of Cups dan Ace of Swords. Ini kan energi-energi yang terbuka. The Sun juga energi yang terbuka. Karena The Sun adalah energi yang membuat kita bebas, lepas, bahagia. Bermain di padang rumput, di padang bunga, gitu kan. Jadi banyak keterbukaan di 2025 untuk Virgo. Oke? Anyway, good luck ya Virgo. Semoga terjadi yang baik-baiknya terutama. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.